Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sofi. Selamat pagi Pak Kis. Apa kabar hari ini? Semoga sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat juga ya Pak Rosi. Alhamdulillah sehat. Hari ini ada sesi coaching ya Bu Sofi dengan Pak Rosi. Iya nih Pak, nanti saya ada cuci nih. Kira-kira jam berapa Bu Sofi? Kira-kira nanti jam 11-an ya Pak Rosi ya? Ya, betul jam 11. Oke, baik Bu Sofi dan Pak Rosi. Saya di sini untuk memberikan dukungan kompetensi coaching yang ingin Bu Sofi dan Pak Rosi kembangkan. Maka nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang apakah Bu Sofi sudah siap dan Pak Rosi? Insya Allah siap Pak. Baik, Bu Sofi. Sebelum proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaian. Yang pertama, saya akan mengamati Bu Sofi dalam berproses coaching, apakah menggunakan alfita atau tidak. Nah, dari mula tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Ya Bu Sofi ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Sofi melaksanakan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, menggali potensi dengan proses yang kreatif. Selanjutnya kompetensi inti coaching juga perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan penuh hati. Nah, apakah Bu Sofi sudah jelas? Insya Allah sudah jelas Bapak. Oke, kalau begitu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sofi kembangkan? Di sini nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching. Salah satunya adalah pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif. Oke, baik. Dari 3 kompetensi tersebut, mana kira-kira yang spesifik yang ingin saya observasi? Yang lebih spesifik nanti saya akan lebih ke menggunakan kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Oke. Nah, baik Bu Sofi, berarti fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi yaitu pada pertanyaan berbobot ya. Yeah. Kemudian indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Bu Sofi ingin dari sesi coaching nanti? Indikator tercapaian nanti yang saya kembangkan adalah pencapaian atau puncak untuk menggali solusi atas masalah dan proses coaching nanti saat saya melakukan coaching dengan coaching saya. Baik Bu Sofi. Nah, demikian kegiatan pra-observasi kita. Nah, terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci kompetensi yang ingin dicapai. Yang ingin saya observasi, silakan Bu Sofi melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Rosi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi saya lihat baik-baik aja, tapi kayak ada masalah sih Pak. Kalau diceritain ini, Ya, ini. ada masalah. Ya ini Bu, saya ada sedikit masalah Ternyata. untuk diri saya itu. Masalahnya adalah saya pada saat belajar itu ada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran saya. Jadi saya dalam diri saya itu gimana cara mau menyampaikan biar anak tersebut bisa dalam pembelajaran itu aktif Bu. Baik, Pak Rosi di sini bercerita tentang permasalahan terkait dengan anak didik Pak Rosi yang kurang aktif ya dalam Ya, belajar. Di sini ketika saya menyaring permasalahan yang Pak Rosi sampaikan, kira-kira tujuan Pak Rosi dengan adanya perbincangan hari ini atau kolaborasi terhadap masalah Pak Rosi kepada saya, kira-kira yang Pak Rosi inginkan itu apa setelah melihat permasalahan ini? Yang pertama ini Bu, permasalahan yang pertama yang saya inginkan, yang pertama anak tersebut yang tidak aktif biar di dalam kelas waktu pembelajaran itu biar ikut aktif seperti yang lainnya. Jadi saya itu ingin semua anak yang saya ajar atau yang saya di dalam kelas itu biar semuanya aktif, tidak ada yang tidak aktif atau tidak memperhatikan saya. Apakah itu emang saya kurang memperhatikan tersebut atau emang anaknya emang tidak suka, nah itu saya lagi
gimana caranya lah permasalahan itu yang saya sekarang lagi di pikiran saya, makanya saya kurang apa namanya, kurang bersemangat dalam pembelajaran. Baik. Intinya Pak Rosi di sini pingin murid Pak Rosi itu menjadi aktif deh Pak. Mendengarkan saya. Kalau bisa semuanya deh. Baik, setelah saya mendengarkan keinginan atau Pak Rosi kira-kira setelah adanya permasalahan ini mau seperti apa, seperti yang dibicarakan tadi Pak Rosi, pingin semua murid Pak Rosi bisa aktif dalam pembelajaran. Kira-kira setelah Pak Rosi mengetahui hal tersebut, apa sih yang menjadikan Pak Rosi tahu nggak kenapa sih sampai ada beberapa murid Pak Rosi yang nggak aktif dalam pembelajaran? Pak Rosi, kalau boleh diceritakan silakan Pak. Ya, yang selanjutnya saya mau lakukan adalah pertama itu adalah saya mau menanyakan ke wali kelasnya dulu. Apakah Enggak, maksudnya sebelum Bapak merencanakan ke wali kelas, Bapak sendiri tahu nggak apa yang menyebabkan murid Pak Rosi itu sampai ada yang nggak aktif dalam pembelajaran? Apakah seperti yang Pak Rosi tadi bilang kok kurang suka dengan saya atau bagaimana? Lebih urgennya itu yang apa, bisa diceritakan Pak? ya mungkin yang pertama mungkin saya kurang memahami materi atau saya kurang penyampaiannya ke anak itu seperti pemikiran saya tadi, kemungkinan saya hanya menyampaikan materi itu betul, tapi setelah saya itu mengamati ada anak yang memang mungkin bosan dengan saya, lah itu saya akan lebih memahami materi juga. Kemudian yang kedua saya juga mau menanyakan orang tuanya di rumah itu, berarti apakah anaknya itu emang kurang perhatian atau anaknya itu di rumah itu senangnya itu bermain atau tidak mau belajar. Itu untuk rencana saya adalah ke orang tuanya dulu. Rencana saya untuk menanyakan posisi anak di rumah gimana. Baik Pak Rosi, gini ya Pak, kalau tadi saya mendengar beberapa percakapan dari Pak Rosi, ternyata setelah saya mendengarkan tuh Pak Rosi itu menemukan sumber atau yang menjadikan masalah anak didik Pak Rosi kurang aktif dalam pembelajaran itu salah satunya adalah karena kurangnya dalam memahami materi ya Pak. Itu menjadi salah satu juga ini Bapak merasa dalam menyampaikan materi itu masih kurang sehingga menyebabkan anak bosan dan sebagainya. Itu yang menurut Pak Rosi teridentifikasi menjadikan sumber masalah terjadinya ketidakaktifan murid panjenengan ya Pak. Dan di sini Pak Rosi sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan menanyakan orang tua, ya Pak. Menanyakan orang tuanya itu bisa diceritakan Pak seperti apa? Apa ini melalui parenting kah? Atau hanya penyampaian melalui sebuah peringatan biasa berupa surat atau bagaimana, bisa diceritakan Pak? Kalau rencana saya itu untuk menanyakan langsung ke orang tua atau saya sendiri akan ke tempat rumahnya, Ke rumah ya Pak. Ya, betul. Kemudian menanyakan gimana anak di rumah, posisinya jalan lingkungan, apakah itu anak emang benar-benar di rumah tidak belajar atau cuma senangnya itu bermain. Kemudian selain ke orang tua, saya juga dalam metode penyampaian pembelajaran juga saya akan merencanakan memakai video atau dengan gambar atau juga dengan praktek kecil yang standar sederhana. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi di lain saya menerangkan juga anak biar melihat di video atau di gambar-gambar yang saya tunjukkan. Itu rencana saya kayak gitu. Luar biasa Pak Rosi. Tadi saya mendengar beberapa rencana Pak Rosi yang istimewa ya, yang ingin Pak Rosi nanti sebagai acuan tindakan untuk memperbaiki permasalahan Pak Rosi hadapi. Salah satunya adalah dengan tadi saat Pak Rosi nanti mau ke rumah orang tua, posisinya itu seperti apa? Apakah benar-benar anak di rumah itu karena tidak pernah belajar sehingga itu terbawa ya Pak suasana itu sampai ke sekolah, atau benar yang Pak Rosi tadi
identifikasi yang kedua salah satunya adalah dengan penggunaan bahan ajar atau media pembelajaran yang kurang, sehingga Pak Rosi ingin menambah adanya dengan video ya Pak. Luar biasa. Nah, kira-kira setelah Pak Rosi merencanakan beberapa rencana sesuai dengan keinginan Pak Rosi yang ingin memperbaiki masalah tersebut, Pak Rosi itu mantap mau mewujudkan atau melaksanakan rencana tersebut itu kapan, dan keyakinan Pak Rosi itu seberapa persen untuk kemantapan rencana tersebut sehingga goal yang bisa menjadikan solusi atau permasalahan Pak Rosi. Untuk saya sendiri setelah melihat atau merasakan atau saya sendiri permasalahan ini kok sudah sangat untuk segera untuk saya lakukan, itu saya paling besok untuk segera saya lakukan. Ya kalau tidak ya minggu ini harus saya sudah, karena sudah kondisi anak emang sudah betul-betul harus saya segera untuk dilakukan. Ya paling lambat ya 1 minggu lah, tapi paling kalau melihat kondisi ya secepatnya atau besok. Luar biasa Pak Rosi. Saya mendengar dari percakapan Pak Rosi, Pak Rosi tampak semangat sekali ya. Pak Rosi tidak ingin menunggu lama untuk melakukan perubahan tersebut atau melaksanakan rencana tersebut, sehingga Pak Rosi pinginnya kalau nggak besok atau kemungkinan minggu depan ya Pak. Di sini saya hanya bisa mendoakan, memberikan dukungan pada Pak Rosi. Semoga apa yang Pak Rosi rencanakan, yang Pak Rosi resahkan dari permasalahan yang dialami Pak Rosi terkait kebosanan anak gitu Pak dalam pembelajaran, sehingga menjadikan anak tidak aktif dalam pembelajaran ini menjadi solusi Pak Rosi, sehingga nanti ke depan pembelajaran Pak Rosi sudah berubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak semua bisa aktif ya Pak. Jadi Pak Rosi di sini tetap semangat sehingga Pak Rosi mantap untuk melakukan perubahan tersebut, semoga berhasil ya Pak. Ya. Semangat Pak Rosi. Semangat. Terima kasih Pak Rosi. Wah, bagus Bu Sofi dan Pak Rosi. Coachingnya semua berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Sofi setelah coaching tadi? Alhamdulillah senang Pak, karena saya sudah bisa berkolaborasi dengan Pak Rosi, sehingga saya tahu permasalahan Pak Rosi dan Pak Rosi sendiri bisa menunjukkan solusinya. Ini Pak Rosi ya. Betul. Baik Bu Sofi. Pada saat coaching tadi, jika kita lihat dari indikatornya, tadi ketercapaian pengembangan kompetensi, kira-kira apa saja yang Bu Sofi lakukan pada proses coaching tadi? Ketercapaian seperti yang sudah saya sampaikan pada Pak Kes tadi ya, dengan kompetensi yang bisa semua tadi, terutama adalah terkait dengan pertanyaan berikut. Di sini saya alhamdulillah mampu mengantarkan Pak Rosi untuk mencarikan solusinya sendiri terkait dengan permasalahan yang Pak Rosi ceritakan kepada coach. Ya Bu Sofi, izinkan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Sofi. Silakan Pak. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan yang Bu Sofi laksanakan dengan Pak Rosi sebagai coach sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Sofi melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Sofi juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dengan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan penyelesaiannya. Dan Bu Sofi juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aslinya. Selain itu, Bu Sofi juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan melakukan coaching dengan kesadaran penuh dan kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Kis atas pengamatannya. Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Sofi. Nah kalau begitu sampai ketemu lain hari ya Bu Sofi, Pak Rosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.